Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kitab akidah dengan rujukan kitab Aqaidud Diniyah jilid 2. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang sifat Allah, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil, maka hari ini kita akan belajar tentang sifat jaiz bagi Allah dan makna dari sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 itu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan anak-anakku semua dibuka halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fil ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma huwal jaizu fi haqqillah. Sudah lihat ya? Ma huwal jaizu. Apa yang dimaksud dengan jaiz? Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz? Ma huwal jaizu. Apa yang dimaksud dengan sifat jaiz fi haqqillahi ta'ala, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab, al-jaizu adapun sifat jaiz. Al-jaizu adapun sifat jaiz fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu fi'lu kulli mumkinin. Fi'lun melakukan atau mengerjakan, melakukan. Kulli mumkinin setiap yang mungkin. Au tarkuhu atau meninggalkannya. Jadi sifat Allah itu ada 3 kategori: sifat wajib, sifat jaiz dan sifat mustahil, dan juga sifat jaiz. Nah, yang kita pelajari ini adalah sifat jaiz. Kemarin kita belajar sifat wajib, bahwa sifat wajib adalah sifat yang harus dimiliki oleh atau yang harus ada pada zat Allah. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak boleh ada pada Allah. Sedangkan yang sekarang adalah sifat jaiz, sifat kewenangan Allah atau sifat kehendak Allah. Jadi sifat jaiz itu sifat yang mungkin Allah lakukan ataupun tidak. Makanya sifat jaiz itu bagi Allah itu fi'lul mumkin au tarkuhu, yaitu melakukan sesuatu yang mungkin itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, meninggalkannya juga sah-sah saja, karena itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu fi'lul mumkin au tarkuhu. Melakukan sesuatu juga boleh atau bisa-bisa saja, meninggalkannya juga boleh atau bisa-bisa saja. Itulah sifat jaiz bagi Allah, yaitu fi'lul mumkin au tarkuhu. Melakukan sesuatu itu boleh, tidak melakukan atau meninggalkannya juga boleh. Itu adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, coba anak-anakku semua sebutkan sifat jaiz bagi Allah. Ya Pak, saya Pak. Apa coba? Misalkan fi'lul mumkin au tarkuhu. Ya benar, misalkan kayak gitu. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan fi'lul mumkin au tarkuhu? Yaitu Allah melakukan sesuatu yang mungkin itu sah-sah saja, meninggalkan sesuatu itu juga sah-sah saja. Itulah yang dinamakan dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima. Ma maknal wujudi fi haqqillah. Apa arti dari
wujud bagi Allah Subhanahu wa taala. Arti dari sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Makna wujud fi haqqillahi subhanahu wa ta'ala. Adapun arti dari wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yaitu anna takida, kita yakini, kita meyakini annallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maujudun, itu ada. Kita harus yakin kalau sifat wujud itu wajib bagi Allah, wajib ada atau harus ada bagi Allah, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu maujudun, ada, wujud atau ada. Wahidun, dan satu. Allah itu wujud satu. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah atau tidak ada teman bagi Allah. Allah itu ada, wujud, terus Allah itu satu. Setelah Allah itu ada dan satu, maka Allah itu tidak punya sekutu atau tidak punya teman bagi Allah. Ilahun azim, yaitu dia Allah adalah Tuhan yang maha agung. Ilahun azim, ya Allah adalah Tuhan yang maha agung. Wa malikun kabir, dan raja yang besar. Wa malikun kabir, dan raja yang besar. La robba siwahu, tidak ada Tuhan yang memadainya atau yang menyamainya. La robba siwahu, tidak ada Tuhan yang menyamainya. Wala ma'buda, dan kita tidak menyembah illa iyahu, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku semua, makna dari sifat wujud bagi Allah adalah bahwasanya kita harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu ada. Allah itu ada, Allah itu satu, dan Allah itu tidak punya sekutu atau tidak punya teman. Dan Allah pula itu adalah Tuhan yang maha agung, ya, maha agung. Allah itu Tuhan yang maha agung, Raja yang besar, maha besar, Raja yang besar, merajai alam semesta, merajai umat manusia, merajai semuanya. Dan juga tidak ada Tuhan yang sama atau yang sepadan dengan Allah, ya, yang sama, yang berhak disembah selain Allah. Wala ma'buda illa iyahu, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah itu sendiri, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna dari sifat wujud bagi Allah. Allah itu ada, Allah itu satu, Allah itu tidak punya sekutu atau berdiri sendiri. Allah itu Tuhan yang agung, Allah itu Raja yang besar, Allah itu tidak ada Tuhan yang semisal dengan, yang serupa dengannya, itu tidak ada. Dan juga kita wajib hukumnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang sifat jaiz dan juga sifat wujud bagi Allah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat buat kita semua. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.